Kasih jalan dulu, Mbak. Mbak. Wah. Oke, kita lanjutkan kembali perbincangannya. Kalau lihat barusan, emang Pak Ganjar nggak ngomong apa-apa gitu. Tapi kalau diperhatikan yang belakangnya kan teriak-teriak ya, Ganjar presiden gitu. Nah, ada suara-suara itu, Mas Hasto. Ya, meskipun Bu Mega kan belum menentukan, tapi ya suara-suara itu juga terdengar sepertinya di internal PDIP. Itu gimana, Mas? Ya PDI ya kayak gitu. Kita spontan bicara. Ya itu kita Partai Demokrasi Indonesia. Ya itulah jati diri PDI. Sama Bu Mega ketika beliau menyampaikan pidato kan betul-betul komunikatif. Komunikatif dengan akar rumput dari PD Perjuangan, dan itulah kesejatian dari PD Perjuangan. Jadi no big issue yang soal ini? Ya no big issue, toh yang memutuskan Ibu Mega. Iya. Hak prerogatif dari Ibu Mega. Saya mau ke Mas Adi kalau gitu deh. Kalau Mas Hasto kan pasti jawabannya gitu ya, Mbak ya. Pasti ini hak prerogatif dari Bu Mega. Saya mau ke Mas Adi kalau gitu. Sebenarnya kan ini kalau kita bicara soal capres, itu kan banyak sekali ya bursanya ya yang muncul ya. Kemarin sih clue dari Bu Mega itu adalah kader internal partai politiknya, kan gitu. Nah, kan ada dua selama ini yang digadang-gadang. Ada Mbak Puan dan Mas Ganjar. Termasuk juga sekarang kan isu yang menyerbak juga ada usulan untuk Bu Mega maju lagi. Nah ini nih kalau Mas Adi menghitung atau kalkulasi politiknya seperti apa? Ya soal Ganjar ya, teriak-teriak ada yang bilang presiden, tapi tetap saja duduknya di belakang. Oke. Nah ini artinya biasa di PDI. PDI itu misalnya ketika sekolah partai, itu kan ada gubernur, wakil gubernur, wali kota, bahkan di situ ada Mas Gibran, anak presiden. Kita perlakukan sama semuanya, karena mereka adalah kader partai, nggak ada keistimewaan karena pangkat sosial, karena status politik. Bahkan saya selalu turun ke bawah karena membawa pesan Bu Mega, Dewan Pimpinan Pusat PD Perjuangan dengan anak ranting itu sama. Yang membedakan hanya tanggung jawab politik, itu kultur yang kita bangun. Jadi biasa seperti itu. Pak Koster gubernur juga. Jadi biasa duduk belakang ya Mas Hasto. Oke, kita coba dengarkan dulu Mas Adi. Jadi kan maknanya apa dengan duduk belakang itu ya apa kan yang mau begitu disampaikan perbincangan Mas di media bahwa Ganjar merupakan salah satu nominator, anggaplah begitu, untuk diproyeksikan maju di 2024. Ada yang teriak capres dan seterusnya, tapi duduk saja di belakang. Itu artinya apa? Ini menunjukkan bahwa di PDIP treatmentnya kepada semua kader itu sama seperti yang Pak Hasto bilang ya. Ganjar pun sekalipun begitu banyak relawan yang muncul di mana-mana, itu tidak berarti apapun bagi PDIP karena yang menentukan segala-galanya adalah ketua umum mereka, Megawati Soekarno Putri. Nah soal apakah Puan Maharani, apakah Ganjar ataupun belakangan muncul Mbak Mega yang harus maju, saya kebetulan menjadi pendengar yang terdekat dalam diskusi kemarin yang ada usulan bahwa Megawati harus maju. Kan asumsi dasarnya friksi ataupun ketika ada dua nama besar, Puan Maharani dan Ganjar ini selalu disorongkan untuk maju, kalau Mbak Mega yang bicara, maka friksi-friksi ini akan selesai sebenarnya. Maka ini kan sebenarnya muncul dari kalangan-kalangan anak-anak muda yang menurut saya pikirannya agak sedikit nakal. Ya sudahlah kalau begini ceritanya Mbak Mega aja yang maju. Sehingga kubu Puan dan kubu Ganjar Pranowo itu selesai. Jadi jalan tengahnya kurang lebih gitu ya? Ya betul. Kan kalau mau jujur sebenarnya kita ini kan sering berkesimpulan sendiri. Oh nanti capres PDIP ini Puan nih. Karena Mbak Mega sering bicara tentang emansipasi wanita. Kodenya keras kan kira-kira begitu. Ada juga yang mengatakan bahwa ya Ganjar lah yang realistis menurut suara publik karena di survei-survei sekalipun belum deklarasi, tapi kan elektabilitasnya sampai ke langit yang ketujuh. Tapi kan sekali lagi siapa yang tahu bahwa the end of the day-nya soal pencapresan itu hanyalah nama mereka, jangan-jangan ada yang lain. Kan itu yang selalu kemungkinan-kemungkinan. Pak Hasto kan sering bilang bahwa PDIP itu kan surplus kader, ada Risma gitu kan, ada Pak Azwar Anas dan seterusnya dan seterusnya. Tapi memang di antara sekian banyak nama itu pastinya antara Puan dan Ganjarnya, karena variabel-variabelnya masuk. Mbak Puan harus diakui sebagai terah politik Soekarno. Yang ada antara Puan dan Ganjar, apakah dengan seperti tadi saya tanyakan ke Mas Hasto, ketika Bu Mega berbicara soal kesetaraan perempuan, itu menurut Mas Adi, apakah sudah mengarah ke Mbak Puan?
Kalau saya sih tidak begitu ya, karena saya sering mendengarkan Megawati Soekarno Putri bicara tentang emansipasi dan kesetaraan gender ya. Satu hal, saya kira ini adalah refleksi subjektif bahwa di negara kita ini memang resistensi penerimaan publik terhadap calon pemimpin perempuan itu rendah. Bahkan di survei-survei, kalau disorongkan nama perempuan, itu tingkat penerimaan publik cukup rendah, itu di bawah 5%. Jadi orang seringkali tidak melihat kapasitas, tidak melihat kompetensi, rekam jejak, tidak melihat kurikulum vitae yang dimiliki oleh calon-calon pemimpin masa depan yang berasal dari kalangan perempuan. Mereka itu tutup mata bahwa perempuan itu adalah makhluk warga negara kelas kedua. Itu kan rumit. Makanya snapshotnya itu ada kasus di Aceh ataupun di di Afghanistan, itu kan adalah tempat-tempat di mana yang selalu melahirkan pejuang-pejuang perempuan, tapi belakangan kok tidak ada. Itu yang lihat kalau saya melihat dari jauh. Tapi bagi pendukung Mbak Puan, wah ini kode keras, ya kan? Tondo-tondo ya. Sinyal-sinyal itu soal ya. tondo-tondo itu. Nah, nanti kita bahas ya. Nanti kita bahas lanjutnya. Termasuk begini, tadi kalau kita menyuplik apa omongannya Bu Mega kan tidak akan mungkin menjerumuskan partai ke sumur gitu ya. Nah kalau dalam konteks capres, apakah itu artinya elektabilitas yang tertinggi yang sampai saat ini yang akan dipilih? Nah, nanti saya nanya ke Mas Sato. Kita jeda terlebih dahulu ya. Apa kabar Indonesia Pagi akan kembali sesaat lagi. Total politik, Mas. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan. Nah, masih sama Mas Sato sama Mas Adi. Mas Hasto, dari pernyataannya Bu Mega kemarin ya, tidak mungkin Bu Mega menjerumuskan ke sumur begitu ya. Nah, kalau dalam konteksnya Pilpres gitu, lagi-lagi ya konteksnya Pilpres, soalnya paling dekat kan Pilpres ya. Apakah ini juga akan menjadi pertimbangan soal elektabilitas kader, Mas? Itu sebenarnya bicara bahwa Bu Mega itu kan beliau mendapat wewenang dari Kongres. Biar Pilpres saya memutuskan, terus kemudian kita semuanya bergerak satu rampak barisan untuk turun ke bawah, menyatu dengan rakyat. Dan di dalam proses keputusan yang diambil oleh Ibu Megawati Soekarno Putri, kalau menyimak pidato-pidato beliau adalah sosok pemimpin yang mumpuni. Ketika pemimpin mumpuni dipersiapkan, ya otomatis kan tidak masuk ke sumur. Iya. Nah, tapi apakah itu hanya kemudian dimaknakan pada aspek elektoral? Ya dari kepemimpinan Bu Mega tidak. Dulu Pak Jokowi lahir ketika elektoralnya masih rendah dibandingkan Foke. Pak Ganjar Pranowo masih rendah dibandingkan dengan Pak Bibit Waluyo. Dan kalau tadi Mas Adi mengatakan bahwa munculnya Ibu Mega sebagai opsi calon presiden, kemudian karena friksi, itu juga suatu hal yang kurang tepat karena kita nggak ada friksi biasa. Dinamika sebagai partai yang mengemban nama demokrasi Indonesia, apalagi kami betul-betul partai rakyat. Partai rakyat itu ya memang apa adanya. Antara panggung depan, panggung belakang sama. Sehingga hal yang disampaikan Ibu lebih hal yang sangat substansial bahwa partai ini harus ada sepanjang bangsa ini ada. Oke, Mas Hasto, berarti bisa disimpulkan nggak? Saya ingin penegasan. Berarti elektabilitas bukan satu-satunya parameter atau indikator yang akan dijadikan pertimbangan PDIP untuk mengusung siapa capresnya nanti? Ya itu kesimpulan yang digaris bawahi, pakai dua garis. Tebel lagi kan? Tebel ya Mas ya? Bold underline lagi ya Mas ya? Oke. Saya mau ke Mas Adi. Nah, ini kalau tadi Mas Hasto mengatakan bahwa elektabilitas ini bukan satu-satunya yang jadi pertimbangan dari PDIP untuk menentukan capres. Ini apa maknanya kalau menurut Mas Adi? Ya kalau disebut bukan satu-satunya berarti elektabilitas masuk variabel penting yang dihitung sebagai kalkulasi supaya tidak masuk sumur. Kan sejak demokrasi Athena kan sudah diprediksi bahwa kepemimpinan masa depan di dunia ini ada kecenderungan akan dipimpin oleh mereka yang populer. Massa itu seringkali mencari idola. Nah, tinggal bagaimana mencari pemimpin yang bukan hanya idola, bukan hanya populer, tapi dia juga mengakar dan memiliki basis pikiran-pikiran yang kuat. Dan itu yang disebut mungkin oleh Pak Hasto dan teman-teman PDIP sedang istikharah dan ikhtiar. Mencari kawin silang antara yang populer, yang secara kualitatif diskursus kepemimpinannya kuat. Ya kita rumit untuk menebak itu semua, karena kalau melihat pernyataannya Pak Hasto dan teman-teman PDIP secara umum, pemimpin itu bisa di-create. Pemimpin itu bisa by design. Sesuatu yang tidak populer menjadi populer. Pemimpin yang adaptasinya rendah bisa menjadi something. Dan itu bisa memenangkan politik secara elektoral. Tapi untuk menjadi pemimpin ada juga sini kan. Garis tangan ya Mas ya? Tuhan yang berkuasa yang memberikan Nah itu beda cerita lagi Mas Hasto. Tapi begini Mas Adi. Kalau itu saya setuju dengan Pak Hasto. Ada juga yang merasa dirinya sebagai calon presiden sejak 2009 sampai sekarang nggak bisa maju-maju Pak. Oke, Mas Adi. Gitu ya? Iya. Mas Adi, tapi gini Mas Adi. Kalau tadi bicara soal elektabilitas. Karena kan kita sempat dialog juga beberapa partai politik ini kan rata-rata kan menginginkan kotel efek.
efek ekor jas ke partainya ketika nanti kontestasi Pilpres 2024. Nah, bagaimana kemudian korelasi antara elektabilitas dengan kotel efek ke partai, kalau menurut Mas Adi? Kalau melihat pengalaman 2019, saya kira kotel efeknya tidak terlampau signifikan ya, cuman 2-3%. Kalau melihat PDIP, kan awalnya kalau nggak keliru ya Mas Hasto, dari 17 apa 18 menjadi 20. Itu kan tidak terlampau signifikan. Justru PKS misalnya, ataupun Nasdem yang tidak punya jagoan Pilpres, naik juga di angka 2 sekian persen. Bagi saya kalau melihat pemilu 2019, kotel efek itu mitos sebenarnya. Kotel efek itu ya 2009 ketika SBY jadi presiden, dari 6% kemudian jadi 20%, itu berlipat ganda betul. Itu quote and quote kotel efeknya. Dan itu pengecualian yang menimbulkan begitu banyak kecurigaan-kecurigaan publik. Kotel efek sebenarnya tidak terlampau signifikan, bahwa 2%, 3%, 4% itu masih cukup rasional yang bisa dikalkulasi secara umum. Tapi yang sebenarnya kalau bicara tentang pileg, bagi saya anatomi kekuatan politik partai itu di caleg ya. Kalau Golkar, kemudian apalagi Demokrat, Nasdem dan seterusnya, makanya agak cenderung menolak proporsional tertutup, ya kan? Nah, tapi PDIP anatomi kekuatan politiknya adalah di struktur dan partai. Kalau disorongkan memilih logo partai ataupun caleg, lebih banyak memilih logo partai ketimbang calegnya. Makanya kalau dengan sistem proporsional tertutup, dalam beberapa simulasi survei, PDIP itu bisa 3 digit, Pak. Ini yang kemudian kalkulasi-kalkulasi politik yang kemudian membuat kenapa ke-8 partai politik kemarin itu berkumpul. Jadi mengatasnamakan rakyat, enggak juga sih bagi saya. Ini soal bagaimana mereka itu di 2024 rugi ataupun buntung, kan gitu saja ceritanya. Itu soal Pilpres. Tapi saya mau balik lagi Mas Hasto, ke Mas Hasto nih satu lagi ya. Yang menarik kemarin juga Mas Adi itu, ketika Bu Mega berbicara langsung di depan Pak Presiden. Di depan khalayak gitu ya, soal kepemimpinan 2 periode. Apakah dengan pernyataan itu PDIP juga sudah mengidentifikasi suara-suara perpanjangan perpanjangan masa jabatan itu masih ada? Ya, tentu saja kalau kita lihat kalkulasi politik, banyak yang mengatakan, para analis politik, bahwa kalau ada perpanjangan itu akan menguntungkan PDI Perjuangan. Karena presidennya Pak Jokowi, beliau sosok yang pintar kata Ibu Mega, sosok yang berprestasi, membuat legasinya luar biasa dan menjadi harapan publik. Tetapi Ibu Mega kan selalu mengingatkan, politik ini membangun peradaban. Bukan hanya sekedar kita dapat untung, yang lain rugi. Bukan itu, tetapi keuntungan terbesar adalah bagi kemajuan bangsa dan negara. Karena itulah berpolitik itu harus kokoh pada prinsip, pada ideologi, pada konstitusi. Karena itulah mengapa PD Perjuangan begitu getol menghadapi intoleransi, kemudian radikalisme, karena kita sebagai satu bangsa itu sudah betul-betul blended tanpa membedakan suku, agama, status sosial, dan sebagainya. Kekokohan pada ideologi dan konstitusi ini termasuk pada masa jabatan presiden 2 periode. Dan kita sudah berhasil menunjukkan transisi kepemimpinan yang sangat baik. Di kota Surabaya misalnya, dari Ibu Risma, yang saat itu juga orang, waduh bisa nggak Bu Risma diperpanjang? Lalu muncullah Eri Cahyadi, yang ternyata juga sangat baik. Di Semarang, semua proses regenerasi kepemimpinan dari PD Perjuangan dengan mengedepankan sustainability, keberlangsungan kebijakan, itu sudah bisa ditunjukkan di tingkat kota, di tingkat provinsi. Lalu kenapa kemudian di tingkat nasional kita menjadi ragu-ragu? Maka Ibu Mega kokoh bahwa sikap PD Perjuangan konsisten 2 periode, karena itu konstitusi. Oke, konsisten 2 periode ya Mas Hasto ya. Sebenarnya banyak sekali pertanyaan yang ingin saya tanyakan Mas Hasto, tapi sayang sekali waktu kita terbatas. Mas Adi juga sebenarnya banyak sekali. Kalau yang soal 2 periode, saya kira kelompok-kelompok oposisi yang selama ini Singkat anti saja, Mas terhadap Adi, Jokowi, yang terbatas. suka resisten terhadap PDIP, senang tuh kemarin tuh. Senang gabung, tapi belum tentu memilih. Iya. Yang penting senang minimal dapat angin dulu lah ya gitu. Oke, sekarang. Oke, Mas Adi, terima kasih waktunya. Mas Hasto juga terima kasih sudah hadir bersama kami pagi hari ini. Salam sehat selalu bagi Mas Hasto juga Mas Adi.